Gini. Sambil mengenal Mas Fendi ya, kita mulai dari SMK lah, biar nggak terlalu jauh. SMK sampean jurusan apa? Nah ini kalau di ini mungkin banyak teman-teman yang kok nyeleneh, kok nyeleneh. Utang itu 130 juta. Iya. Sampean umur piro ya duwe utang saune? 19. Umur 19 tahun punya utang 130 juta. Ngeri bro. Enggak jurusan apa? Jurusan teknik komputer dan jaringan. Bakso itu. Ya terus TI ya jurusan teknik jaringan. Jaringan. Kerja di pabrik sebagai operator produksi. Operator. Langsung itu ya? Langsung. Dari SMK langsung ke Dinino itu tadi ya? Belum wisuda malah. Belum wisuda SMK? Belum. Wisuda kurang 1 bulan langsung kerja. Daftar ya? Ada penerimaan waktu di sekolah dulu. Oh, apa namanya? Rekrutmen kan sekolah kerjasama sama pihak perusahaan. Jadi ketika ada perekrutan tiap tahun dia langsung menghubungi. Karena yang desa lagi itu. SMK Purwosari. SMK Purwosari. Kemudian setelah kerja di perusahaan, lari ke Malang. 1,5 tahun kerja di perusahaan di Nino tadi ya. Terus lari ke Malang. Lari ke Malang. Kak, kesel Mas. Lari ke Malang. Pengennya jalan cuma terlalu lama. Lari saja. Terus ke Malang itu ngapain? Maksudnya kok langsung kepikiran Malang? Mau kerja di sini nggak ada kerjaan pertama. Mau usaha belum ada modal. Tapi udah pengen usaha. Pengen. Lihat sosmed tertarik sama ini kerja di penerbangan. Oh, dari sosmed ya? Dari sosmed. Mau penerbangan maupun di Staff Island. Kuliah lah di situ. Kuliah waktu itu kuliah profesi cuma. Kalau aviasi itu beda ya? Nah sama. Cuma kita nggak nyebut nama sekolahnya ya. Oke. Hari terkenal. Betul. Terus 6 bulan materi, 6 bulan praktek. Kuliahnya gitu, cuma 1 tahun profesi. Oh 1 tahun. 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun sudah penempatan gitu kan, sudah pasti. Perjanjiannya seperti itu mas. Oh perjanjiannya. Ikatan dinas nggak ya? Enggak sih. Enggak ya. Swasta sih. Di Malang ya? Di Malang. Kemudian itu kan perlu biaya juga, kan belum jual sepeda mas. Jadi hasil dari perusahaan kita dapat sepeda, kita jual buat uang masuknya. Oh. Selama cuma bertahan 3 bulan. Kuliah model apa itu lo mulai. Tapi sementing tahu kuliah lah. Tahu kuliah. Tahu muli gawe gas. Tahu ning tahu wis. Lu mulai ngelapo ae. 3 bulan di situ ya tetap awalnya niat kuliah sampai dipilih dari ketua angkatan. Woi, komandan gitu. Mulai agak belok itu ketika saya punya kenalan di Malang juga. Punya kenalan dalam artian dia sudah berbisnis lama sih. Usianya masih waktu itu kalau nggak 28, 26. Tapi sudah saya melihatnya itu usia segitu sudah mapan sama keluarganya sendiri itu istimewa sekali mas. Inspirasinya di situ. Saya mau ngikutin jalannya dia. Iya. Waktu itu usaha frozen food. Frozen food kita jalan. Kita itu punya sendiri? Enggak. Oh, apa namanya itu? Jadi yang memodali itu teman saya. Oh, jadi memodali untuk bahan baku. Kemudian kita tapi bareng teman kerja. Iya, kita cuma memasarkan sambil mengolah. Nah, setelah di situ
kita diajarkan lagi untuk mengolahnya lebih jauh lagi. Frozen food kita buat cemilan. Frozen food dibuat cemilan. Nah, waktu itu lagi booming-boomingnya cemilan Thailand. Yang ayam-ayam dikasih bumbu, baru booming itu mas. Kita ternyata mau ATM kan itu. Kemudian kita disuruh cari cara bagaimana mendapatkan modal dengan cara yang mungkin dibilang nekat sih mas, pakai investor. Kita pakai investor, kita buka di mall-mall langsung. Itu investor yang datang atau gimana? Kita yang cari. Berawal dari teman kerja dulu di Investor Malang sendiri ya? enggak, Itu dari mana? dari Pasuruan dulu mas, pasar saya. Oh, Pasuruan. Terus? Nah, kesepakatan kerja kita dulu itu nggak ada hitam dan putih yang pertama. Cuma kita saling komitmen bahwa saya yang mengelola bisnis ini, beliau wajib memantau setiap hari. Uang masuk keluar sama-sama tahu setiap harinya. Jelas gedean dia tapi. Jelas. Pembagiannya cuma 70-30. Beliau 70, saya 30. Itu Pak. Kita kalau ke mall kan biaya sewa semuanya kan. Iya. Tapi di situ sangat ilmu sangat mahal menurut saya. Itu pertama kali usaha ya? Pertama kali usaha sendiri Sama temen ya? masuk Dua orang ya? 2 orang. Kita coba buat suatu produk sekaligus semuanya, mulai manajemen karyawan, manajemen pembelanjaan, manajemen promosi, itu kita sendiri yang ngatur awal usaha. Jadi gimana mas ya, keuntungannya waktu itu yang kita pikirkan cuman ini produk lagi hit, lagi in, masa nggak ada satu produk pun sehari dijual, nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Yang kita pikirkan itu. Kemudian sekali investor itu kita punya langsung 3 cabang. Pikiran kita, satu cabang ini sepi, satu cabang rame, satu cabang sepi, bisa subsidi Di Malang semua ya? di Malang semua. Belajar semua mas. Tahun 2014 itu lagi mulai munculnya toko-toko online. Oh iya. Mall sepi. Mall sepi. Sehari fenomena ya? wah, kan lagi masa transisi kan gitu. Iya. Mall sepi, Satu hari poin tuh. Nah, satu hari nggak ada yang beli. Satu hari. Pernah. Sama Sekali. dikunjungi pun enggak. Nggak ada. Itu posisinya itu bareng sama warung yang lain atau sendiri di kanan kirinya itu? Itu kita selalu ambil di dekat food court sih mas. Jadi agak di dekat food court. di dekat food court sama di dekat area pemain anak. Iya. Kayak zone gitu lah. Oh iya. Ya, karena kita mangsa pasarnya kan anak kecil juga. Iya. Nggak ada sama sekali. Jadi lantai yang untuk food court sama itu sempopi. Padahal yang kalau aturan di mall kita harus selalu buka, nggak boleh tutup. Aturannya itu. Iya. Nggak boleh pakai kompor. Oh iya, nggak boleh. Nah, biayanya kita habis di situ. Berarti pakai apa mas? Kompor listrik mas. Nggak boleh pakai LPG ya. Nah, pemanas. Terus ada penghisap Blower. Penghisap asapnya harus ada. Jadi total kita tahun 2014 itu untuk satu stand Berapa? hampir 20 jutaan. Pembelian alat, rombong sama desain rumah. Dan sudah berjalan tapi nggak sesuai ekspektasi Tidak ya? sesuai ekspektasi. Dengan kesepakatan awal kalau rugi kita tanggung bersama. Enggak. Oh. Terus dibebankan sama sampean? Betul. Beban kita akhirnya ya Terus gimana? kita pulang mas ke sini bawa utang.
Itu saya itu satu investor ya. Itu saya ada Ini gak cuma rugi dong. Saya ada 3 investor waktu itu. 3. Yang pertama ini 80 juta, yang kedua ini 10, yang ketiga ini 30. Dan harus kembaliin semua dalam jangka waktu. Kalau yang ini waktu kita pulang sudah selesai sih, Mas. Sudah selesai. Tinggal yang 2 sama 3. Total kerugian Nah, iya apalah namanya. total kebangkrutan. Kebangkrutan. Karena corporation ya. Kebangkrutan saya itu tahun 2015 saya pulang. Utang itu 130 juta. Ya, sampai umur piro ya untuk utang tahun 19. Umur 19 tahun punya utang 130 juta. Ngeri bro. Ini bisa. Awak sih mahasiswa waktu itu ya. Duit utang saya ketahui lo kok gede nih kan bro. 130 juta. Ampun. Terus apa zaman balik nih? Ada the power of kepepet ya. Betul. Ngapain? The power of kepepet. Membuktikan omongan Bob Sadino. The power of kepepet. Ya itu lagi setelah pulang, bawa utang, nggak punya kendaraan, mau ngelamar kemana-mana susah. Karena waktu itu ijazah saya belum dikasihkan sama sekolah. Sampai sekarang enggak. Sampai saat ini? Iya. Ya tahu lah. Nggak punya ijazah itu nggak berarti? Wah ada. Iya tapi. Nggak punya ijazah saya Mas. Iya. Tapi kan lagi-lagi ijazah itu kan cuma apa? Tanda dari seseorang ya. Kata seseorang ini, ijazah itu cuma tanda bahwa kamu pernah sekolah. Bukan kamu pernah mikir ya. Masuk. Terus ngapain aja usaha sama kembali ini? Ketipu lagi Mas. Sempat ketipu lagi. Masuk salah satu perusahaan disuruh waktu itu kita emang daftarnya online sih Mas ya. Daftar online kita disuruh bayar untuk tes kesehatannya itu sama beli seragamnya. Karena waktu itu saya coba melamar di perusahaan farmasi di daerah sini Pasuruan. Deket malah. Dekat dari perusahaan di sama-sama masih kecamatan. Satu perusahaan itu saya disuruh bayar 350. Untungnya cuma 350. Tapi waktu itu kita nggak punya uang. Kita nggak punya uang, utang si akeh ya. Ketipu ngeluh maneh. Titik terendah waktu itu. Posisi umur 19 tahun. Apalagi aku nambah kuliah dia. Iya. Ya bisa dibayangkan sih untuk Mas Wahri sama teman-teman ketika kita punya hutang tiap hari telepon sama laki, terus apa namanya nyari kerja susah. Dia nggak pakai anu. Pakai Algo sih? debt kolektor. Pakai dia. Jadi sempat datang ke rumah sampean. Sempat nggak mau pulang jam 9 malam itu kalau nggak ada uang sebesar 10 juta. 10 juta. Terus gimana sampean cara bayar itu? Pinjam Mas. Pinjam dulu. Telepon temen? Enggak, waktu itu pinjam ibu sih. Pinjam ibu sama nggak tekan ATM-nya ibu. Saking kepepet Mas. Cek nggak ono wong gimana intinya sama dia udah selesai. Oh tapi udah benar. Enggak waktu itu yang dia mau minta utangnya kan waktu itu kan 30. Ya. Dia minta uang 10. Oh. Baru bisa kasih tempo lagi berapa bulan. Untuk yang 20 juta. Jadi jam 9, jam 11 baru dapat uang. Karena waktu itu posisi ibu saya itu punya uang 5 juta kalau nggak salah. Punya uang 5 juta, gadekannya ini yang agak lama. Cari gadekan ATM tuh Mas. Gadekan ATM. Ya untungin nemu. Untungin nemu. Oh ya itu sampai ada bunganya Mas ya? Ada. Berapa persen dari pinjam? Ya 1 jutanya 100 Mas.
5 juta ya 5.500.000 harus kembali 3 bulan, harus kembali 3 bulan. Jadi intinya tuh waktu itu pemikiran cepat saya sama orang jauh saya udah selesai, tinggal yang orang dekat. Ini selesaiin yang dulu, kalau yang ini bisa ada telepon lagi. Balik pengusaha ini gitu bro. Tadi jenenge pengusaha sukses. Jadi sampean jangan lihat Mas Fendi yang sekarang punya mobil, punya apa ya, ya skalanya yang dipunya sekarang lah, usahanya besar. Tapi coba tadi Mas Fendi cerita mengenai perjalanan hidupnya sampai umur 19 duwe utang 130 juta ya apa-apa. Itu umur apa? Oh ya, Kayak judi dah. Baru ditekani debt collector gitu. Bentak-bentak nih. Iya. Bos. Tapi Mas kalau kita cerita itu ingat-ingat masa itu sebelum melebar ini. Turun deh Tapi itu belum waktu ada utang. Itu belum dirikan Pak Sukameha ya? Belum ya? Belum. Kita kan 2016 Pak Sukameha. Iya. Utang itu utang lunas 2015 itu yang semua udah kejadian. lunas lah ya? Belum. Jadi waktu kita pulang dari Malang 2015 pertengahan. Iya. Terus kejadian itu ketipu lagi tadi ya? Jadi 2015 itu 1 tahun kita nggak ada kerja. Ikut tes sampai ke Surabaya nggak lolos. Nggak lolos. Perusahaan apapun di pelabuhan. TV kita cuma kalah jasa. Tapi nggak mau ke pabrik lagi ya? Loh, ya kita usaha Mas. Sempat mau daftar pabrik lagi? Kita kan lamaran semua. Oh, di pabrik lagi? Nggak ke Dinginoid lagi? Nggak ada, udah tutup Mas. Nggak ada kesempatan lagi? Nggak ada, tutup bisa. Usahanya yang tutup dulu. Oh, bukan nggak mau, kita nggak ada udah. Artinya Tuhan mempunyai rencana lain ya? Rencana lain. Kalau kata Sujiwoto itu kan ya. Nah, naskah sutradara kita tahu di depan, naskah Tuhan kita tahu di belakang. Betul. Terjadi sama temannya. Terjadi. Sangat terjadi. Iya. Makanya Mbak Sujiwoto itu juga inspirasi sih. Inspirasi sama itu. Oke, kembali lagi ke sejarah sampean tadi. Sebelum Kameha udah lunas lah utang semua ya. Apa masih sudah muncul Kameha itu masih ada utang? Masih ada utang. Berapa? Masih besar. Masih besar waktu itu 10-20. Lagi-lagi ada infonya itu ya. Jadi gini Mas, kita flashback dulu ke ilmu kepepet tadi ya. Iya. Ilmu kepepet karena kita nggak ada kerjaan, kemudian sampai puasa itu kita nggak ada kerjaan, pengen coba lah wis pinjam waktu itu dikasih modal 150.000 kalau nggak salah, 150.000 ya. Kita pinjam halaman saudara jualan gorengan. Oh, awalnya jualan gorengan. Awalnya jualan gorengan Mas, jualan gorengan sama kopi sama degan. 1 bulan puasa Rame. bersih itu kita 1 bulan dapat 300.000 1 bulan. Dari situlah titik mulai terangkat kehidupan. Oh, dari jualan gorengan, ikan dan kopi. Dari modal 150.000 naik ke 2 kali lipat, ada modal 300.000. Iya. Waktu itu malam takbir tahun 2016. Hari Lebaran besok niatnya mau bikin bakso. Nah, ketika mau bikin bakso, kebetulan di sini ada acara, jadi langsung kena dipesan. Langsung dipesan gitu. Pikiran saya kan kita jualan bakso, ya sudah berjalan aja biasa. Ya. Langsung gini. Viral waktu itu tahun 2016 karena belum dinamai ya.
bakso Kameha sudah. Oh sudah. 2016 kita kasih nama bakso Kameha, cuma waktu itu belum kepikiran mercon. Ada mas, bakso mercon sudah. Oh bakso mercon Kameha sudah. Bakso mercon, cuma kita cuma varian isi yang kecil-kecil, belum ada yang besar. Oh iya. Belum ada inovasi lain lah ya. Betul. Yang penting kita bikin bakso dulu lah buat kehidupan sehari-hari daripada nganggur kan ya. Iya. Niatnya gitu. Karena mungkin Tuhan lagi yang berbicara mau mengangkat derajat kita. Ya sudah, pasrah wis. Padahal dulu itu belum ada yang namanya food vlogger. Belum ada ya? Belum ada 2016. Ya. Nggak kayak sekarang kan motor di mana-mana. IG juga masih belum ada yang untuk di sini ya. Belum ramai. Cuma dikenalkan di Facebook itu 1-2 kali. Tapi udah rame itu ya. Oh rame, jadi dulu itu yang beli waktu itu paling jauh ya. Kan biasanya kalau di desa itu dari mulut ke mulut lah. Paling jauh saya daerah Tidar. Paling Tidar. Yang waktu awal buka masih. Iya. Kalau itu bulan berapa buka? Itu ada bulan 2016 itu kalau nggak salah Agustus apa Juli itu ya. Juli Agustus September. Bulan kelima. Kita berangkat. 5 bulan awal itu kan saya lunas semua. Karena itu berani aja nggak main-main. Siti mewah temen aja nyempelek noan Bismillah. Jangan sampai. Alhamdulillah mas ya. Alhamdulillah mas. Viral, utang langsung lunas. Tapi itu masih nyewa itu ya waktu itu ya? Masih nyewa. Iya, tempat halaman saudara ya. Sebelum pindah tempat yang sekarang itu ya? Iya. Tempat sekarang itu 2017 baru pindah. Jadi 1 tahun itu omset kita itu 1 tahun lama ya. Iya. Satu bulan itu minimal 5-6 juta satu hari. Dikalikan 30 ya. Harinya bersih. Berapa kalau bersihnya berapa? Bersihnya itu sehari ya. Itu sudah punya karyawan? Belum. Oh belum. 2 sampai 3 yang bermodal sehari. Ngeri bro. Saat dino orang yuto jing. Itu jualan kita nggak lama mas. Jualan nggak lama mas. Buka jam 9, kita tutup paling lama jam 3. Jam 3 sore. Cepat. Bilang-bilangnya. Emang apa ya? Pertama ya nggak bisa dielakkan itu sudah secara transendental itu sudah rencana Tuhan lah ya. Secara horizontal ya bermanfaat bagi seneng bakso. Biasanya mungkin yang golek ado-ado, bakso paring ini kan bakso paring sih. Dan kebetulan di Pasuruan nggak ada bakso mercon. Nggak ada bakso mercon mas. Oh nggak ada ya? Waktu itu saya buat. Sampean berarti kan waktu itu juga sempat survei ya? Survei. Nggak ada yang namanya bakso mercon. Di Pasuruan nggak ada. Adanya di Malang. Ada di Malang, Sidoarjo. Nggak ada, jadi ibaratnya pelopor lah. Ketika saya bikin ini viral, mulai banyak produk yang sama. Berarti produk sampean termasuk produk ekonomi kreatif juga ini. Dulu sempat ikutan ekonomi kreatif. Oh iya. Apa namanya? Bcraft. Bcraft. Terus ditawari Bcraft itu sempat masuk? Enggak. Kalau sih di luar. Jadi nggak bisa bagi-bagi aja. Ini antara perjuangan karo sombong gitu bro. Tapi sombong wajar, ono hasil ya. Nggak sombong, sombong titik. Ya, itu memang waktu itu kita nggak ada waktu karena apa mas ya? Pagi jam 2 udah bangun, pasar,
terus sampai pagi nyelem terus langsung jualan. Nggak ada waktu istirahat, ada belum punya karyawan. Sekarang karyanya berapa? Karena kena COVID cuma satu, kembali lagi karena COVID. Terus cabang-cabangnya ya? Cabang yang tutup 1, 2, 3. Cabang pertama di? Cabang pertama yang tutup. Ada 3 cabang ya? Ya, yang buka 3 cabang. Di mana aja Mas? Di sini Purwosari, kemudian di sini di daerah Tejowangi, sama di Purwodadi. Ya aktif. Dulu 5, 1 di Gempol dan 1 di Lawang. Oh. Jadi sekarang Lawang sudah tutup duluan. Karena COVID ya? Sebelum COVID sih Mas. Sebelum COVID. Ya, faktor lain. Faktor lain lah. Yang ke di Gempol ini juga sama. Ini juga nggak tahu sih kenapa karena kok bisa tutup. Ya. Karena kan kita mitra sistemnya Mas. Oh mitra. Ambil. Ini tutup. Yang ketiga ini karena COVID. Tutup. Yang bertahan cuma di Tejowangi sama di sini. Yang di Tejowangi itu ada karyawannya juga atau? Enggak, istri yang nyamu. Oh langsung istri. Di rumah istri kan ya? Ya cukup signifikan juga efeknya ya. Efek corona ini. Ya. Kalau bicara kita penurunan sampai sedrastis apa Mas? Berapa persen dari pendapatan per hari lah katakanlah? Omset kita sebelum corona itu masih di angka 2,5 sampai 3. Sekarang ini dapat 1 juta tuh alhamdulillah. 1 juta sampai sekarang. Masih ngefek karena lagi-lagi mangsa pasar kita pelajar Mas. Oh iya. Sekolah masih pada daring ya. Rumah ya. Betul. Pada daring. Kemudian saya juga lihat di Pasuruan ini sangat tertib juga sih. Ya serba kita nggak bisa menyalahkan karena ini juga gimana? Iya. Kan gitu. Ya dilema ini. Gimana caranya kita bertahan aja? Itu. Bertahan aja wis. Jadi nggak ada mau dibuat langkah-langkah apapun ya sama saja. Nggak mungkin rame-rame lagi setiap hari ya nggak mungkin karena kondisi seperti ini kita kena teguran nantinya. Meskipun protokol tetap kita sediakan. Ada cuci tangan, ada hand sanitizer gitu. Tapi ya nggak bisa karena kondisinya seperti ini. Tapi nggak enggak. Yang penting nggak rugi lah ya, nggak sampai rugi enggak. Kalau untuk awal-awal corona ya. Awal sempat minus 1 bulan terakhir minus. Terus kemudian kita ada new normal ini mulai naik sedikit lagi. Semoga aja ketika Jakarta sekarang lagi PSBB enggak tertambah lagi di sini. Iya. Benar. Oke. Aku kemana-mana soalnya masalah orang. Betul. Jadi saya survei ke pelanggan itu malam tuh jarang yang mau keluar. Jadi mereka pagi keluar sudah kebutuhan apapun disiapkan. Apalagi kita kan di lingkungan industri juga kan ya. Betul. Ada yang dilihatkan. Itu perjalanan dari Mas Andi ya. Sangat ya perjuangan banget gitu loh. Maksud saya pesanku sih Mas. Iya. Jangan takut mimpi. Kembali lagi. Kembali lagi semua. Mas Andi punya ratusan mimpi tadi ya. Iya. Ditulis di temboknya. Di tembok langsung ya. Tembok langsung Mas, pakai spidol. Pakai spidol. Saya tahu. Sama ini kan ngontrak dulu. Terus mari ngono ditinggal gak ngomong apa-apa sih. Karena kontrak saya mohon maaf ya ibu kontrakan. Waktunya penambahan kontrakan. Iya. Gak saya tambahin, saya langsung keluar. Gak izin gak apa. Gak punya uang untuk lanjutin soalnya. Oh iya waktu itu ya. Jadi nggak bisa. Kontrakan. Saya duwe utang sampai nagih. Lali sama sekali. Dan aku guru gak ketok ini. Oh iya. Kita doakan semoga bisnisnya Mas Andi juga lancar. Walaupun masih ada pandemi, tapi juga rezeki. Ya namanya rezeki ya tidak tahu, tapi pasti sudah diatur. Kita juga pasti harus percaya akan hal itu.
Ya mungkin benar Mas Henry tadi, apa namanya, tapi ini kan perspektif masing-masing ya, perspektif masing-masing. Mas Henry tadi jangan sampai aku kerja di pabrik akhirnya nanti kan terrealisasi nggak kerja di pabrik. Ya kerja di pabrik pertama apa namanya, sekarang original semua gitu kan. Kemudian ya sistemnya gaji lagi. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian wawancara kami dengan pengusaha terkenal ya, dengan owner bakso Kameha, Mas Fendi Irawan. Semoga bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Fendi Irawan, owner bakso Kameha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.